Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri sekalian, terkhusus untuk kelas 7B yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 12 Agustus 2020 kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang masih kita laksanakan secara daring online. Semoga di jam terakhir ini antum masih bersemangat untuk belajar ya, terkhusus untuk mata pelajaran IPS ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita. Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang peta ya, pengenalan peta. Kenapa Ana suruh menggambar kemarin? Karena karena saat ini kita tidak memungkinkan ya untuk praktek melihat langsung ke depan maju ya, menunjukkan batas-batasnya atau semisalnya atau komponen-komponen peta. Maka itu Ana menyuruh antum semua untuk menggambar ya, menggambar peta. Secara tidak langsung dari menggambar peta itu antum bisa melihat ya kondisi negara, kondisi geografis negara Indonesia kita, batas-batasnya negaranya yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu apa aja, kemudian lautnya, samudranya dan semisalnya ya. Nah, pada pertemuan hari ini setelah sebelumnya kita belajar tentang pengenalan peta, maka hari ini kita masuk lebih detail ya tentang letak dan luas Indonesia ya. Ini Ana buatkan slide-nya sudah. Nah, ini ya. Nah, ini letak dan luas Indonesia. Nah, ini kemarin, ini gambar peta Indonesia ya. Ini gambar peta Indonesia. Nah, seperti ini yang Ana minta kemarin ya. Tapi tidak usah terlalu rinci ya, tidak usah terlalu menyebutkan seluruh kotanya, tidak usah ya. Seperti ini saja ya, Indonesia yang mana batas-batasnya seperti ini dibikin ya. Kemudian lautnya ya. Nah, batas-batas Indonesia ya, ini sebelah utara nih, sebelah utara, ini utara ya. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Malaysia. Ingat ya. Nah, Malaysia, Singapura, Pulau Filipina dan Laut Cina Selatan adalah batas langsung wilayah utara Indonesia. Bisa kan? Arah mata angin utara, ini timur, sini timur, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut ya. Biasanya pramuka itu ada kompas, arah kompas, timur, tenggara, selatan, seperti itu. Nah, kemudian batas selatan Indonesia. Selatan itu artinya di bawah. Kalau kita melihat peta itu, selatan itu di bawah ya. Makanya ada arah namanya arah orientasi utara lambangnya yang menunjuk selalu ke atas. Itu artinya melambangkan utara. Jadi kalau selatan di bawah sini. Nah, selatan Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia ya. Selatan, Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia ya. Ini Timur Leste di sini. Timur Leste. Kemudian ini di bawah sini Samudra Hindia, ini Australia, ini Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia itu luas dari sini ya. Kalau Samudra Pasifik di sini. Nah, ya. Kemudian sebelah barat tetap Samudra Hindia. Sini ya, barat ya. Barat Samudra Hindia. Kemudian timur itu di sini berbatasan dengan Papua Nugini ya. Nih, ini negaranya Papua
Nugini dan Samudra Pasifik. Nih, Samudra Pasifik. Sini. Hah? Anu aja. Hanya masuk ah? Oh, iya. Nanti Ana minta ya untuk 7B itu masuknya sesuai jadwal ya. Kalau jam 11 ya. Kecuali ada halangan atau hal-hal yang berkaitan di luar teknis, misalkan gangguan jaringan atau misalnya ya. Diusahakan sebelum itu sudah standby ya. Diusahakan sebelum jam 11 misalkan, sebelum jam pelajaran dimulai itu 10 menit sudah standby ya. Kemudian pada hari ini juga kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia itu ditinjau dari 3 letak ya, 3 letak. Nah, seperti ini. Jadi pelajaran inti di kelas 7 itu untuk geografi ya, mengenal peta dan meninjau Indonesia itu dari 3 letak ya, 3 letak ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu letak astronomis ya, kedua letak geografis, dan ketiga itu letak geologis ya. Bahasanya astronomis, geografis, dan geologis ya. Nah, yang pertama letak geografis Indonesia ya. Letak geografis itu adalah letak suatu daerah ya, letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi ya. Jadi letak geografis itu letak suatu wilayah ya, letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, Indonesia. Indonesia ini seperti ini ya. Nah ini Indonesia ya. Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Mana benuanya? Ini benua Asia ya, ini benua Asia, ini benua Australia ya. Ini Indonesia nih ya. Ini benua Asia, ini benua Australia. Nah, kemudian setelah terletak di antara 2 benua, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra besar, Samudra Hindia ini dan Samudra Pasifik. Nih, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, jelaskan letak geografis Indonesia. Jawabannya, letak geografis Indonesia diapit di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya benua Asia dan benua Australia, kemudian samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Jangan nanti menjawab benua Afrika dan benua Australia ya. Lihat petanya ya, lihat petanya. Ini Afrika ini ya. Indonesia sini. Jauh kan? Ya. Ini Asia, ini Australia, ini Afrika, ini Amerika. Oke, jelas ya? Jadi secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini gambar peta dunia ya. Ini peta dunia. Ya, peta dunia. Kalau lebih rincinya seperti ini ya, gambar letaknya. Jadi ini Australia. Ini Asia. Ini Pasifik, Oceania, artinya Samudra Pasifik. Ya. Samudra Pasifik, samudra terluas di dunia. Kemudian di sini Samudra Hindia. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Indonesia terletak di antara 2 benua-benua apa saja?
A. Asia Australia, B. Asia Afrika, C. Australia Amerika, D. Afrika Australia, seperti itu. Oke, sudah ngerti untuk letak geografis ya. Kemudian, nah, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Nah, dari Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Dikatakan strategis karena apa? Ya, yang pertama, karena Indonesia terletak di antara dua benua, ya, terletak di antara dua benua, ya, benua Asia dan Australia. Kemudian terletak di antara dua samudera tadi. Yang ketiga, Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia. Jadi mulai zaman dulu, ya, mulai zaman dulu Indonesia itu terletak di antara terletak di antara jalur perdagangan dunia, ya. Karena itu Indonesia letaknya sangat-sangat strategis, ya. Jadi Indonesia itu terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, ya. Maka dari itu Indonesia menjadi salah satu wilayah yang bagus, ya, bagus karena terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas dunia. Oke, sudah mengerti untuk letak geografis ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Indonesia ditinjau dari 3 letak. Yang pertama tadi batasnya, yang kedua letak geografisnya. Sekarang kita masuk ke letak astronomis. Nah, astronomis. Berbicara tentang astronomis, ya, pada komponen peta kemarin, minggu kemarin ya, sudah dijelaskan bahwa astronomis itu sebuah garis, ya, sebuah garis. Jadi dalam mindset antum, pikiran antum itu dimasukkan bahwa astro itu garis, astronomis itu garis. Jadi kalau ditanya tentang letak astronomis Indonesia apa? Ya, letak astronomis Indonesia itu letak suatu daerah atau negara, ya, berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang dan garis bujur itu adalah garis khayal, ya. Kalau dalam permukaan bumi yang seharusnya itu tidak ada garis-garis. Cuman kalau dalam globe, ya, globe itu ada sebuah garis namanya, ya, garis. Kalau globe peta itu ada garisnya, ya. Nah, letak astronomis Indonesia itu antara lain adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi membacanya seperti itu, ya. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau tadi letak geografis itu letak yang berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi, sedangkan letak astronomis letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah ini, ya, ini contohnya. Ini peta Indonesia. Ini garis khayal. Nah, 6 derajat itu di sini. 6 derajat lintang utara. 0 derajat ini garis khatulistiwa, ya. Garis khatulistiwa. Kemudian 11 derajat itu di sini. 141 di sini. 95 derajat bujur timur ini garis ini.
ya. Ada yang ingin tanyakan? Nah, next, Indonesia dibatasi lintang 23,5 derajat LU, ya, lintang utara, dan 23,5 derajat lintang selatan. Ya, ini, kalau gambarnya seperti ini. Nah, ini. Inilah yang menyebabkan Indonesia itu hanya memiliki 2 musim, ya. Karena terletak di antara 2 garis lintang ini, 23,5 ini, ya, yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, ya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Indonesia bisa beriklim tropis, karena Indonesia terletak di antara 2 garis lintang, ya, lintangnya nih 23,5 lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Sudah ya? Sudah 2 letak tadi ya yang kita bahas. Jadi yang pertama tadi letak geografis, yang kedua letak astronomis, ya. Nah, sekarang kita masuk ke letak geologis, ya. Letak geologis, ya. Jadi kalau letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan. Jadi geologis itu batuan namanya, ya. Geologis itu batuan. Jadi letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Nah, letak geologis Indonesia ditandai dengan 3 hal, ya, ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Nanti kita bahas ya, apa itu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, ya. Lempeng, ya, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan, ya. Letak geologis inilah, ya, letak geologis inilah yang menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi, kemudian gunung Merapi, dan bencana alam lainnya, ya. Matikan dulu mic-nya ya. Matikan dulu mic-nya, ya. Nah, ini pegunungan Sirkum Mediterania, ya.
Jadi pegunungan ini membentang dari wilayah Asia sini sampai ke Indonesia. Nah, nih membentang. Ini sebuah pegunungan ya. Membentang sampai ke Indonesia. Sedangkan Sirkum Pasifik dari sini membentang sampai ke benua Amerika. Nah, Indonesia dilalui oleh dua pegunungan ini ya. Indonesia dilalui oleh dua pegunungan besar ini. Yang pertama tadi Sirkum Mediterania ya, Sirkum Mediterania. Kemudian yang kedua Sirkum Pasifik. Kemudian tiga lempeng ya. Tiga lempeng di Indonesia. Yang pertama lempeng Pasifik nih. Kemudian lempeng Indo-Australia. Kemudian lempeng Eurasia. Ini adalah yang ungu, ini adalah deretan lempeng. Lempeng itu terletak di dasar laut ya, dasar laut. Kemudian daerah yang berwarna merah ini merupakan Gunung Merapi ya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Gunung Merapi. Daerah Pulau Jawa, kemudian daerah Sumatera, daerah Sulawesi, banyak yang aktif. Nah, lempeng inilah yang menyebabkan terbentuknya patahan ya, patahan di dasar bumi ya, seperti ini ya, seperti ini patahan. Jika salah satu lempeng itu bergerak akan menyebabkan terjadinya gempa ya. Gempa. Ini lempeng, kemudian terjadi pergerakan salah satunya akan menyebabkan gempa. Nah, kalau terjadinya di dasar laut ya akan menyebabkan tsunami ya. Tergantung dari besar tidaknya gempa yang ditimbulkan. Seperti itu. Kemarin kan tahun-tahun yang lalu kita sudah melihat langsung bagaimana terjadinya tsunami ya yang melanda di negeri kita. Yang paling parah adalah ketika melanda Aceh ya. Tahun 2012 silam misalnya kalau nggak salah. Nah, lempeng-lempeng itulah bergerak ya. Terjadi patahan atau pergerakan dalam bumi yang menyebabkan terjadinya gempa, kemudian disusul dengan tsunami ya. Daerah sini banyak sekali lempeng ya. Nah, ini lempeng sini ya. Ini Kalimantan ya. Daerah Kalimantan tidak ada lempeng ya. Yang paling dekat adalah di sini ya, paling dekat sini sekitar Makassar ya. Daerah Kalimantan tidak ada lempeng. Nah, kalau dangkalan ya, kalau dangkalan itu seperti ini. Jadi dangkalan itu merupakan sebuah laut dangkal ya. Tahu kan dangkal tuh? Dangkal itu artinya tidak dalam ya. Jadi Indonesia itu ada 3 dangkalan. Ini dangkalan Sunda, dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan. Seperti itu. Nah, awal terbentuknya dangkalan ini, jadi zaman dulu itu bumi itu satu ya. Jadi benua itu satu, daratan itu satu, namanya Pangea istilahnya, Pangea ya. Kemudian terjadi gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya yang menyebabkan daratan-daratan itu terpisah ya, terpisah. Nah, daerah sini ya, daerah sini ini awalnya masuk wilayah
benua Asia. Nah, ini masuk wilayah benua Asia. Karena itu pada spesies hewan dan tumbuhannya lebih condong untuk mirip dengan hewan Asia, seperti seperti harimau Sumatera ya. Di Thailand juga ada harimau, kemudian di Cina juga ada ya, seperti itu. Nah, daerah sini Dangkalan Sahul ini dulunya adalah benua Australia ya, daratan Australia. Ya. Daratan Australia. Kemudian terpisah karena itu hewan-hewan di sini jenisnya hampir sama dengan daerah Australia. Ya. Kemudian selain hewan juga tumbuhannya flora dan faunanya ya. Nah, daerah di sini adalah daerah peralihan. Ya, maksud peralihan apa? Campuran ya. Campuran antara daerah sini dengan daerah sini. Seperti itu. Jadi Dangkalan ini dulunya adalah sebuah daratan ya. Yang ini ditandai dengan biru muda ini sebuah daratan, kemudian terisi oleh laut ya. Akibatnya lautnya jadi laut dangkal seperti itu. Dulunya itu daratan itu satu namanya Pangea, kemudian terpisah-pisah akibat terjadinya gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Karena itu wilayah di sini sama dengan wilayah Asia, sedangkan di sini sama dengan wilayah Australia. Nanti pada materi tentang flora dan fauna kita akan belajar ya tentang spesies ya, hewan-hewan antara daerah sini dengan daerah sini. Nah, itulah kenapa daerah barat Indonesia itu spesies hewan itu hampir sama dengan corak di negara Asia ya, Thailand, Filipina dan semisalnya. Kemudian daerah sini merupakan daerah yang dulunya wilayah Australia ya. Oh ya, nanti Anda masukkan ya Zaki ya. Ya. Nanti Anda masukkan ya. Ya, sudah ya. Oke. Nanti bagi yang belum nyatat, Anda kasih bahannya ya. Enggak pakai legenda Kak Ustadz. Terserah mau pakai legenda atau enggak, terserah ya. Yang jelas diwarnai ya. Diwarnai ya. Nih, diwarnai ya. Enggak usah seperti ini terlalu rinci, enggak usah. Bikin peta Indonesia ya. Batas-batasnya di mana seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Baik ya, Ana akhiri ya pembelajaran IPS pada hari ini ya. Nanti Ana tunggu tugasnya ya. Bagi yang belum mengumpul, Ana tunggu sampai hari Sabtu. Kemudian nanti bahannya akan Ana kirimkan ya. Bahan yang pembelajaran hari ini akan Ana kirimkan di grup kelas ya. Jadi Ana sudahi dulu. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.